Assalamualaikum, kaifa halukum, bihoir alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan kisah sirah nabawiyah atau kisah hidup Nabi mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas peristiwa Muraisi, ada suatu kejadian yang cukup berpengaruh kepada kaum muslimin saat itu. Peristiwa ini berkenaan dengan sebuah berita bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Berita bohong apa dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Pasca peperangan dengan Bani Mustalik dan peristiwa di Muraisi, terjadi juga berita-berita bohong. Ketika itu, Aisyah radhiyallahu anha ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan tersebut. Ini adalah salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya ketika beliau hendak pergi berperang, dengan memberi kesempatan mereka ikut dengan cara diundi. Perjalanan pulang ke Madinah cukuplah jauh dan lama. Sewaktu perjalanan pulang dari peperangan tersebut, pasukan kaum muslimin singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Setelah dirasa cukup, kemudian perjalanan siap untuk dilanjutkan kembali. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang keluar dari kendaraannya untuk menunaikan hajat. Ketika kembali untuk berangkat, tanpa disadari kalung yang dipinjam dari kakaknya terjatuh. Oleh karenanya beliau kembali ke tempat kalung itu terjatuh. Beberapa orang yang mengangkat tenda Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwa beliau tetap berada di dalamnya, walaupun sebenarnya mereka juga merasa bahwa tenda itu terlalu ringan. Akan tetapi Aisyah sendiri memang seorang wanita yang masih muda dan tidak gemuk. Kemudian mereka berangkat juga dengan anggapan bahwa mereka sedang membawa Aisyah radhiyallahu anha yang berada di dalam tenda. Setelah Aisyah menemukan kalung yang dicari-carinya, kemudian beliau kembali ke tempat persinggahannya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di sana sebagai tempat bertanya. Beliau lalu duduk di tempat itu karena yakin rombongannya pasti akan kembali ke sana untuk mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu dan mengatur segala urusan sesuai kehendaknya. Karena rasa kantuk yang tidak terbendung, Aisyah pun berbaring tertidur di tempat itu. Aisyah terbangun ketika Safwan bin Mu'attal bin Salami lewat di tempat tersebut. Safwan memiliki reputasi sebagai salah satu sahabat yang sering terlambat bangun, sehingga ia ditugaskan untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pasukan yang sedang bergerak dan memungut apapun yang tertinggal di belakang pasukan. Safwan mengenali bahwa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha karena pernah melihatnya sebelum turun ketentuan tentang hijab. Setelah melihatnya, dia terkejut sambil berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Bukankah ini istri Rasulullah? Setelah dia mengucapkan istirja, kemudian mendekatkan untanya, Aisyah pun segera menutupi wajahnya dan menaiki unta tersebut tanpa sepatah kata pun yang keluar darinya. Safwan menuntun unta itu hingga dapat menyusul rombongan pasukan yang saat itu sedang terhenti di Nahruz Zahirah. Setibanya mereka di sana, orang-orang berbicara kasak-kusuk dengan berbagai pendapatnya masing-masing, dan kejadian ini diketahui dan dimanfaatkan oleh musuh Allah yang penuh dengki dan dendam. Mereka mulai mempersiapkan untuk menyebarkan cerita bohongnya, membuat fitnah, dan membisikkan propaganda jahatnya. Melihat Aisyah yang berada di atas unta yang dituntun Safwan, membuat Abdullah bin Ubay memanfaatkan pemandangan itu. Abdullah bin Ubay mulai merajut berita bohong yang membahayakan yang terus diulang-ulang sehingga tampak seperti kebenaran meskipun tanpa ada bukti yang cukup. Setibanya di Madinah, orang-orang yang aktif menyebarluaskan berita bohong semakin menjadi-jadi. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak menanggapinya karena cukup lama tidak ada wahyu yang turun. Beliau meminta pendapat kepada para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisyaratkan perpisahan, namun hanya sekedar memberi sinyal untuk itu
dan tidak mengatakannya secara terus terang. Sementara Usamah dan lain-lainnya mengisyaratkan agar beliau tidak menceraikannya dan tidak perlu menanggapi perkataan musuh-musuh Islam. Rasulullah pun berdiri di atas mimbar dan berpidato, memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan Abdullah bin Ubay. Usaid bin Hudair, pemimpin Aus, menyatakan kesediaannya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj yang sedang dirasuki fanatisme kekabilahan, membantah dan menolak keinginan Usaid bin Hudair. Oleh karena itu, keduanya terlibat dalam perdebatan yang sengit. Rasulullah SAW melerai dan menenteramkan mereka hingga mereka mau diam. Setelah itu, beliau juga diam. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, setibanya di Madinah, beliau jatuh sakit selama 1 bulan. Sedikit pun beliau tidak tahu masalah berita bohong ini. Hanya saja beliau tidak mendapat sentuhan kelembutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang biasa dilakukan Rasulullah saat beliau sakit. Setelah keadaannya mulai membaik, pada suatu malam beliau keluar untuk menenangkan diri bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah terpeleset karena tersandung kain bajunya sendiri. Dia memanggil anak laki-lakinya dengan nada marah. Akan tetapi Aisyah memperingatkannya. Ummu Mistah beralasan bahwa ia menyumpahi putranya karena ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Aisyah pun bertanya, berita bohong apa? Ketika itulah Ummu Mistah menceritakan berita bohong yang telah menyebar di Madinah tentang diri Aisyah. Aisyah mendengarkan dengan hening. Aisyah radhiyallahu anha kemudian segera kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mencari tahu berita yang menyebar. Setelah Rasulullah mengizinkan, Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah orang tuanya sehingga beliau bisa mendapatkan kejelasan tentang berita yang menyangkut dirinya. Setelah tahu, Aisyah radhiyallahu anha menangis sejadi-jadinya dan tidak berhenti hingga selama sehari 2 malam. Selama itu pula kelopak matanya tidak terpejam sejenak pun dan air matanya terus mengalir sehingga air matanya itu dianggap telah memecahkan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sambil mengucapkan syahadatain, lalu berkata, "Wahai Aisyah, telah ku dengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Jika memang mengaku bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan suatu dosa, mohonlah ampun dan bertobatlah kepada Allah. Karena jika seorang hamba itu mengakui dosanya, kemudian bertobat kepada Allah, tentu Allah akan mengampuninya." Aisyah radhiyallahu anha pun menyeka air matanya, lalu beliau meminta orang tuanya untuk menjawab atas namanya. Namun keduanya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akhirnya Aisyah berkata, "Demi Allah, aku sudah tahu bahwa kalian juga mendengar berita ini. Hati kalian terusik dan mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku bebas dari tuduhan itu, padahal Allah tahu bahwa aku memang bebas darinya, tentunya kalian tidak akan percaya begitu saja kepadaku. Namun jika aku mengakui tuduhan itu, padahal Allah tahu bahwa aku bebas darinya, tentunya kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan antara diriku dan diri kalian, kecuali seperti perkataan ayah Yusuf. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Kemudian Aisyah beranjak dan berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian turunlah wahyu yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan miring. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunga-bunga seraya menyunggingkan senyuman. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan." Ibunya berkata, "Bangunlah dan hampirilah beliau untuk menunjukkan kebebasan dirinya dari tuduhan yang keji itu."
dan tetap yakin terhadap cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, demi Allah, aku tidak mau menghampiri beliau dan tidak memuji kecuali pada Allah. Adapun orang-orang yang paling getol menyiarkan berita bohong ini dijatuhi hukuman pukul sebanyak 80 kali pukulan. Mereka adalah Mistah bin Utsasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsi. Sementara tokoh berita bohong dan penyiarnya, Abdullah bin Ubay, justru tidak dijatuhi hukuman apapun. Boleh jadi hukuman itu memang ada keringanan untuk dirinya, tetapi Allah mengancamnya dengan azab yang pedih di akhirat. Atau boleh jadi karena ada kemaslahatan tersendiri sehingga Abdullah bin Ubay tetap dibiarkan hidup. Jadi selama 1 bulan lamanya, udara Madinah dibauri mendung keraguan-raguan, kebimbangan, kegundahan, dan kegelisahan. Sementara itu, nama pemimpin orang-orang munafik tercemar dan terlecehkan. Sehingga setelah kejadian itu, dia sama sekali tidak berani mendongakkan kepala. Ibnu Ashaq menuturkan, setelah kejadian itu, setiap kali dia berbicara, kaumnya pasti mencela, mencaci, dan mencemoohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa pendapatmu sekarang wahai Umar? Demi Allah, andai kata engkau membunuhnya, Abdullah bin Ubay, saat engkau meminta izin kepadaku untuk membunuhnya, pasti banyak orang yang akan simpati kepadanya. Akan tetapi, kalaupun saat ini pun aku menyuruhmu untuk membunuhnya, engkau pun pasti akan membunuhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menjawab, demi Allah, aku pun sudah tahu bahwa urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar barokahnya daripada urusanku. Wahyu dari Allah yang menjelaskan masalah berita bohong ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 hingga 20. Ayat-ayat tersebut secara khusus memerintahkan hukuman bagi para pemfitnah dan memberikan tata cara bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan kesucian para wanita mereka. Merupakan bagian dari keimanan seseorang ialah menghindari prasangka buruk dan menolak percaya pada atau menyebarkan fitnah, mengulangi gosip yang tidak berdasar sama artinya dengan mengotori diri sendiri dan masyarakat, menciptakan ketidakharmonisan dan membahayakan orang-orang mukmin. Demikianlah kisah kita ini ya guys ya. Semoga kita terhindar dari fitnah dan atau menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan fitnah. Semoga kita terus semangat dalam menjalankan syariat agama kita, agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga di akhirat kelak. Amin. Insya Allah kisah tentang sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Oke guys, sekian saja info dari Arekul. Channel subscribe bila kamu suka. Dan see you. Bye bye.